Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan kita mengenai elektromagnetika teknologi. Judul aslinya adalah Engineering Elektromagnetik yang ditulis oleh William Hyatt Junior dan John A. Buck. Yang sudah kita jelaskan, penting sekali membaca detail buku ya. Jadi kita tidak mau waktu kita sia-sia setiap minggu selama satu semester ya. Mending ayo kita baca buku Medan Elektromagnetik ini. Kemudian kita sarankan untuk membaca mulai dari kata pengantar juga termasuk. Oke, jadi kata pengantarnya ini ditulis oleh co-author ya, penulis kedua. Kalau di buku saya yang ini masih untuk ini dua-duanya masih di kata pengantarnya dari penulis William Hyatt, penulis pertama. Jadi tentu menarik juga apa yang dituliskan oleh co-authornya terhadap buku ini. Kita lihat beberapa saja. Jadi selama bertahun-tahun saya sudah berkembang ya. Jadi berkembang semakin familiar dengan buku ini. Bayangkan semangatnya ya. Jadi selama bertahun-tahun ya berkembang terus pemahamannya dengan buku ini melalui beberapa edisi. Sama ya, kita punya beberapa edisi dan semuanya kita coba banding-bandingkan, kita baca. Kemudian telah belajar dari buku ini, merujuknya. Jadi selama bertahun-tahun saya semakin akrab dengan buku ini dalam berbagai edisi. Kemudian telah belajar dari buku tersebut, telah merujuknya dan memikirkannya ya. Jadi seperti itu cara kita belajar. Ya, kita baca dan kita pikirkan. Kemudian dan mengajar ya, mengajar dari buku ini. Edisi kedua buku ini telah digunakan pada perkuliahan elektromagnetik pertama. Perkuliahan pertama saya sebagai junior ya, sebagai mungkin kayak dosen baru ya selama awal-awal 70-an. Jadi bukunya simple, mudah untuk dibaca, ya, jadi stylenya mudah untuk dibaca, kemudian meyakinkan saya bahwa material ini dapat dipelajari. Dan ini membantu untuk meyakinkan saya bahwa keyakinan tersembunyi saya pada waktu itu bahwa ini adalah akan menjadi spesialisasi saya. Jadi Medan ini menjadi spesialisasinya pada bagian bidang ini, arah ini ya. Berikutnya tidak mengagetkan juga untuk melihat bahwa mahasiswa-mahasiswa saya datang kepada saya dengan ini apa ya, maksudnya itu buku yang sudah ditandai ya, sudah di stabilo mungkin atau dikasih tempelan-tempelan untuk ditanyakan ya mengenai latihan-latihan. Jadi drill problem ini yang ditulis D1, D11, D12 itu adalah latihan di setiap bab. Kemudian semakin tertarik ya pada topik ini dari yang biasanya saya amati. Kemudian ketika menjadi co-author dari buku ini, dan ketika ditanya apa yang akan saya rubah dari buku ini, jadi ternyata tidak ada lagi yang harus dirubah. Jadi begitu John A. Buck ya mungkin bacanya, begitu surprise dengan buku ini. Sehingga ya ini juga yang mau kita ajak ke teman-teman semua. Ya nggak tahulah ini entah ketemu di pekerjaan kita nanti atau enggak, minimal kita ikut merasakan juga menikmati juga lah ya buku ini, bukan lagi menjadi beban ya, momok
Aduh, Medan lagi nih. Jadi saya harap semua bisa ya enjoy ya menikmati atau mengikuti perkuliahan ini. Nah, selanjutnya silakan dibaca. Ya, banyak lagi hal-hal menarik di sini. Kita langsung ke ya ini semua juga dibaca mulai dari ini. Tetapi saya pun juga membaca lagi. Setiap saya mengajar, saya baca lagi setiap baris ini untuk ya apa namanya, takut ada hal-hal yang terlewatkan ya. Nah, bab satu-satu itu adalah skalar dan vektor. Istilah skalar adalah sebuah kuantitas yang mempunyai nilai yang ditunjukkan oleh bilangan tunggal. Jadi mudahnya adalah skalar itu adalah sesuatu yang bernilai. Ya, uang, meteran listrik ya, pulsa yang tertera itu adalah semua skalar. Jadi di buku ini dibilang ya X, Y, dan Z yang biasa kita gunakan di matematik itu adalah di ini ya, kuliah aljabar linear mungkin, itu adalah nilai skalar. Ya, kemudian ini menarik sekali bahwa benda yang jatuh pada jarak L pada waktu T atau temperatur T pada sembarang titik dalam mangkok sup, ya jadi itu adalah skalar. Jadi ya karena semangat dari John A. Buck tadi, sayang enggak kita nikmati juga bagian yang tertulis ini. Jadi intinya ya kalau ada benda jatuh sejarak L, ya ini adalah tentu tingginya adalah skalar. Kemudian juga kalau ada mangkok sup, panaskan mungkin ini ya. Ya, bisa jadi ya panasnya nih di masing-masing titik ini akan nilai tertentu yang nilainya adalah skalar. Kemudian kuantitas lainnya seperti berat ya, kerapatan, tekanan, volume, ya dan lain-lain itu adalah termasuk skalar. Kemudian tegangan juga adalah skalar, kecuali nanti dalam bentuk kompleks sinelsidus ya. Oke, jadi seperti itu. Ya, gampangnya skalar itu adalah sebuah nilai saja ya. Kemudian vektor adalah yaitu mempunyai nilai besaran ya, magnitudo dan arah di dalam ruang. Jadi contohnya di sini adalah oke, jadi katanya di sini kita hanya concern pada ruang 2 atau 3 dimensi. Tetapi vektor juga bisa didefinisikan di dimensi n. Saya belum browsing juga yang dimensi n yang dimaksud yang seperti apa. Jadi gaya, kecepatan, percepatan, atau garis lurus yang menghubungkan kutub positif dan negatif pada penyimpan atau baterai adalah contoh vektor. Jadi kecepatan, jadi kalau ada sebuah mobil, kecepatan itu kan bisa kita baca di speedometer, kemudian ada arahnya. Jadi kecepatan sekian pada arah kecepatan. Kalau di dalam kuliah ini tentu dia adalah pergerakan elektron ya. Gaya juga tadi disebutkan. Gaya, kecepatan ya. Percepatan adalah termasuk vektor. Jadi harus bisa kita simpulkan ya. Jadi ada besaran vektor, ada besaran skalar. Kemudian ada lagi medan vektor.
Hati-hati, jadi tadi ada kita sudah pastikan kita sudah paham apa itu skalar, apa itu vektor. Sekarang ada lagi medan vektor. Oke. Jadi medan skalar atau vektor dapat didefinisikan secara matematis sebagai fungsi dari vektor. Oke ya, jadi fungsi dari vektor. Contohnya adalah fungsi dulu ya. Saya sering tanyakan ke mahasiswa, apa itu fungsi? Banyak banyak masih sering juga fungsi itu guna katanya. Jadi bukan fungsi itu yang kita maksud. Kita mengenal selama ini adalah fungsi xt. Jadi adalah perubahan nilai terhadap sebuah satu atau lebih variabel. Ini adalah fungsi sin 2v ft. Ini adalah fungsi, artinya ada perubahan nilai. Jadi sebuah sinyal sinus ini adalah fungsi sinus. Oke, jadi kalau nilai skalar tadi adalah sebuah nilai, hanya nilai. Misalkan pendapatan seorang pedagang ya, itu mungkin tidak sama dari hari ke hari. Jadi kita sebut fungsi. Fungsi untuk nilai skalar. Jadi fungsi skalar. Jadi kita sebut ya medan skalar. Seperti itu. Nah, kemudian begitu juga dengan vektor. Contohnya adalah oke, misalkan gaya pada jarum kompas. Gaya kita ingat tadi, gaya adalah sebuah vektor. Jadi ada kalau kita mungkin membawa sebuah kompas, kemudian kita berubah-ubah posisi kita dari permukaan bumi, tentu ini akan arahnya juga akan berubah-ubah. Nah, itu kita contohkan medan vektor. Jadi kalau medannya berubah-ubah, itu kita sebut dia medan vektor. Jadi tiga hal ini penting. Jadi sebagaimana yang disarankan penulis, ya semuanya itu dijelaskan berarti penting untuk pembahasan berikutnya. Oke, jadi itu kita sudah mengenal skalar, vektor, kemudian medan vektor dan medan skalar. Oke, jadi contohnya lagi di sini adalah gerak partikel asap dalam sebuah medan dengan vektor kecepatan udara dalam sebuah daerah di sebuah ruang hampa. Jadi saat kita menyapu rumah mungkin ya, menyapu rumah, kemudian ada kipas angin, kita menyapu kipas angin. Ya, debu yang kita sapu itu, debu itu akan jadi kalau kita menyapu ya, tentu debu ini akan terbang kemana-mana. Pada arah yang kita sapu. Kemudian ada lagi kipas angin. Akan memblow debu itu tadi. Jadi pergerakannya itu pasti berubah. Nah itu dia vektor. Tapi mungkin karena ini berubah arahnya, nggak tahu kita. Jadi itu kita sebut ya medan vektor. Jadi sebagai di sini kita bisa lihat ternyata apa yang dituliskan penulis memang sesuatu yang menarik dan penting dalam memberikan kita pemahaman terhadap isi buku ini. Nah, kemudian pada bagian terakhir dari skalar dan vektor ini adalah notasi. Notasi bahwa skalar dinyatakan dengan huruf italik ya, miring, sedangkan
vektor dinyatakan dengan huruf tebal seperti ini. Buku kita dihitamkan. Jadi seperti ini. Kemudian karena kita sering nanti menulis, ya untuk membuat bold ini mungkin akan cukup sulit, maka kita gantikan dengan menggunakan garis atau panah ya. Jadi kalau ini berarti skalar, kalau kita tulis seperti ini, berarti itu adalah vektor. Atau ada yang menuliskan seperti itu. Aljabar vektor. Nah, tadi vektor sudah kita jelaskan, digambarkan dengan huruf tebal. Jadi sifat aljabar vektor adalah A tambah B sama dengan B tambah A. Kemudian A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Oke, jadi sebuah vektor dinyatakan dengan panah ya, dengan panjang. Oke, sebuah vektor dinyatakan dengan sebuah garis panah ya. Kalau secara tertulis kita tuliskan misalkan tadi vektor A. Ini adalah sebuah vektor di mana penjumlahan sebuah vektor mengikuti aturan jajaran genjang. Misalkan ini adalah vektor sebidang. Ini ada vektor A, ada vektor B. Maka kalau dia vektornya terletak di bidang kertas yang sama, maka penjumlahannya bisa mengikuti aturan jajaran genjang. Itu kita buat ini berupa jajaran genjang. Maka ini adalah A tambah B. Atau cara kedua adalah ini adalah vektor A. Sebenarnya posisinya sama. Ini awal, ini akhir dari vektor A. Kemudian dengan menggeser vektor ini tanpa merubah arahnya dan besarnya ya. Panjangnya harus sama, arahnya harus sama. Letakkan di depan vektor A, di ujung vektor A dengan memperhatikan panjang dan arahnya, maka ini adalah vektor ini adalah A tambah B. Jadi ini tadi A tambah B sama saja dengan B tambah A. Jadi silakan dicoba. Kalau mau tuliskan A dulu juga boleh. Tuliskan B dulu, ini adalah B. Ini adalah A. Maka ini adalah B tambah A. Hasilnya adalah sama. Oke, jadi selama belajar ya silakan dioret-oret seperti itu. Kalau buktikan juga tadi adalah bahwa A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Boleh B tambah C dijumlahkan duluan baru ditambah A, atau A tambah B. Silakan ini dicoba ya. Jadi ini bagian dari belajar. Ini juga pengurangan adalah berarti menambahkan vektor dengan lawannya. Misalkan A kurang B. Berarti
Kalau A kurang B berarti A dikurang dengan B. Kalau B tadi arahnya ke sini, sekarang arahnya adalah sana dengan panjang yang sama. Nah, saya hapus. A ini adalah min B. Maka ini adalah A tambah min B. Itu adalah pengurangan vektor. Jadi selama belajar silakan Anda bikin vektor sembarang, tambahkan atau jumlahkan. Jadi ini A kurang B sama dengan A tambah min B. Oke, ini contohnya. Tadi kita jelaskan. Kemudian ya begitu juga dengan perkalian dengan sebuah skalar. Jadi kalau tadi vektornya adalah A, maka 2A adalah vektor yang sama tetapi ukurannya 2 kali lebih panjang. Jadi kalau yang tadinya misalnya ini tadi adalah A, 2A berarti ini vektor baru yang panjangnya dari sini ke sini. Perkalian dengan skalar. Jadi bisa jadi nanti ada nilai skalar L dan S, maka akan sama L kali A tambah B tambah S kali A tambah B. Silakan coba nanti taruhlah ini A, saya punya nilai skalar R sama dengan 2, S sama dengan 4. Silakan. Oke, jadi nanti saya punya R sama dengan 2, S sama dengan 4. Gambarkan ini. Gambarkan RA tambah RB tambah SA tambah SB. Ya, silakan digambarkan bagaimana hasilnya. Ininya ya tentu di skalanya sama ya. Kalau tadinya A berarti 2A dari sini, 4B berarti jadi panjang. Jadi gambarkan dengan skala yang sama, boleh dalam satu halaman kertas. Koordinat Cartesian 1, 3. Untuk menjelaskan vektor dengan akurat, maka panjang, arah, sudut, proyeksi atau komponen dari vektor harus diketahui. Maka ada 3 cara untuk melakukannya yang akan kita lihat di bab ini. Kemudian yang paling sederhana itu adalah koordinat Cartesian atau disebut rektangular atau sistem koordinat yang biasa kita kenal. Oke, jadi pada koordinat Cartesian kita mempunyai 3 sumbu yang saling tegak lurus. Kita sebut ya sumbu X, Y, dan Z. Langsung kita lihat gambar. Ini. Bahwa koordinat Cartesian kita gambarkan. Ini 3 sumbu yang saling tegak lurus. Adalah X, Y, dan Z. Jadi sistem koordinat ini adalah sistem koordinat putar kanan. Jadi kalau kita mutar sekrup arah ini, maka dia akan bergerak arah sumbu Z. Atau sebaliknya, kita putar arah ini, dia akan bergerak pada arah X.
dan seterusnya. Kalau kita putar arah XZ, maka dia akan bergerak pada arah Y. Jadi putar kanan, itu yang dimaksud. Kemudian setiap titik yang kita tinjau di dalam koordinat ini adalah perpotongan 3 bidang ya. Jadi misalkan ini kita sebut sebagaimana di gambar. Buku ini adalah bidang bawah ini adalah bidang X sama dengan 0. Sementara bidang ini adalah ini bidang Z sama dengan 0. Nah, Z-nya 0 berarti pada lantai. Sedangkan ini adalah bidang X sama dengan 0. Sedangkan ini adalah bidang Y sama dengan 0. Oke, jadi kalau bidang Z sama dengan 1 ya berarti kita tinggal ambil ini. 1 berarti agak tinggi dibanding bidang Z sama dengan 0 di sini. Oke. Nah, kemudian letak sebuah titik ditentukan oleh letak sebuah titik ditentukan oleh ya dengan memberikan koordinat X, Y, dan Z. Sekarang ini adalah titik P sama dengan ini adalah titik P. P ini adalah X, Y, Z. Ini X1, Y2, kemudian Z3 satuan. Sementara ini adalah X-nya adalah 2, Y-nya adalah min 2, kemudian Z-nya adalah 1. Jadi ditentukan selalu P, X, Y, Z. Nah, kemudian sebagaimana dijelaskan tadi bahwa sebenarnya setiap titik adalah perpotongan 3 bidang tadi. Misalkan titik 1, 1 satuan, kemudian 2 satuan arah X, kemudian 3 satuan arah Y. Nah, sebenarnya titik ini adalah perpotongan bidang pertama adalah X sama dengan 1. Yang ada bidang X sama dengan 1. Kemudian ada bidang Y sama dengan 2. Ada bidang lagi, tegak lurus. Nah, kemudian ada atap di Z sama dengan 4. Nah, maka titik ini adalah perpotongan ketiga bidang tadi. Jadi bisa dibayangkan ya, jadi ada atap, kemudian ada dinding ini, kemudian ada satu lagi,
Ya, ini tadi ada sebuah dinding lagi di sini. Coba bayangkan ini nanti akan berpotong di satu titik. Ya, jadi yang kita sebut ya di sini katanya bahwa setiap titik adalah perpotongan 3 buah bidang. Oke. Jadi ini harus Latih sendiri. Kalau kita punya titik P, P adalah 1,2,3, berarti X-nya adalah 1, di satu satuan, Y-nya adalah 2, Z-nya adalah 3 satuan. Kemudian tadi ada lagi Q sama dengan 2 min 2, 1. Berarti 2 satuan pada arah sumbu X, 2 satuan, kemudian 2 satuan juga arah sumbu Y negatif, kemudian 1 satuan pada arah Z positif. Oke, berarti ini adalah titik. Ya, misalkan kita juga punya titik 3 satuan arah X negatif, PQR misalkan, min 3, kemudian turun ke sini arah maaf, ini X, kemudian 2 satuan arah Y, kemudian turun ke sini 1 satuan. Nah, ini adalah titik R. ya, silakan dicoba karena beberapa teman dulu kita lihat di kelas ada yang masih tidak mau mencoba, jadi tidak tahu, bingung gitu ya. Oke, silakan dicoba masing-masing titik tersebut. Oke, kali ini tidak masalah, berarti kita lanjutkan ke gambar yang ketiga. Oke, jadi gambar yang ketiga ini adalah kalau kita sudah bisa memindahkan koordinat tadi ke misalkan kita punya titik P, titik X, Y, Z, maka ini adalah X, sepanjang X ini, kemudian sepanjang Y, kemudian setinggi Z. Adalah panjang X-nya, ini adalah sepanjang Y, ini setinggi Z. Nah, kemudian masing-masing koordinat ini, titik ini, kita tambahkan sebesar dx, kemudian panjang ini kita tambahkan juga sehingga selisih ini adalah dy, kemudian tinggi ini kita tambahkan juga, tadinya adalah ini kita turunkan ya biar terlihat. Kalau tadinya tingginya adalah Z, kemudian ini tadinya adalah tingginya adalah
itu tingginya Z. Kita tambahkan dengan, oke, maaf, ini saya kurangi lagi ya. Oke, saya ulangi. Pasti gambarnya terlalu tinggi ya. Oke, ini aja mungkin. X, Y, kemudian Z. Nah, kemudian ini ditambah sejauh dx, dx, kemudian panjang ini tadinya segini, kita tambahkan pula sebesar dy, kemudian ini yang tadinya adalah z, tingginya tadi adalah z, kemudian kita tambahkan sebesar ini adalah x sejauh y, kemudian setinggi z. Kemudian kalau titik ini saya tambah kesatuan, ini juga saya tambah sebesar dy, kemudian ke atas ini saya tambah sebesar tadinya y tambah jadi dz, maka ini adalah titik P aksen, ini adalah titik P, maka ini akan berada nanti kalau ini saya tarik P ini, maka titik P ini akan berada pada sebuah kubus seperti ini. Di mana titik P dan P aksen ini adalah diagonal dari kubus ini. Bisa dipahami ya? Jadi ini yang kita maksud dengan gambar ini, bahwa titik P ada di dalam sini, P aksen adalah di sini. Di mana tadi panjang ini adalah dx, panjang ini tadi adalah dy, tinggi ini adalah dz. Oke, jadi ini penting bahwa kita punya sekarang sebuah bujur sangkar kecil, di mana titik P pada pojok ini, titik P aksen adalah pojok ini. Nah, kemudian volume dari ini, dv, ingat penggunaan d ini kalau di matematika, kalau kita punya volume besar, maka kalau kita ambil sekecil ini, kalau yang besarnya adalah V, maka volume kecil ini adalah kita simbolkan dengan D, V, turunan dari turunannya. Sebesar kecil dari sini juga, tadi kan ini dx, dy, dz, ini kita simbolkan dengan dv, yaitu dx kali dy kali dz. Jadi volumenya adalah dx, dy, dz. Nah, kemudian luas ini adalah, kita hitung, ini adalah dy kali dz, sedangkan ini adalah dx kali dy, sedangkan ini adalah depan ini adalah dx kali dz, dx kali dz. Jadi ada tiga, kiri, kanan, depan, belakang, atas,
bawah. Perkalian kalau luas adalah perkalian sisi ini. Ini kita simbolkan juga dengan ds, surface, permukaan. Luas masing-masing permukaannya tergantung posisinya, berarti ini luas permukaan ini adalah dx dz. Perkalian dx dengan dz. Oke, kemudian yang terpenting adalah jarak ini, titik P ke titik P aksen. Oke, jadi biar jelas ini saya gambarkan lagi ini kotaknya di sini. Ini adalah untuk menentukan jarak ini kita bisa tentukan dulu panjang ini. Panjang ini adalah, kali ini adalah dx dy. Ingat rumus Pitagoras, panjang ini adalah kita simbolkan dengan apa ya? Kita simbolkan dengan titik apa ya, di kasih L adalah L kuadrat adalah dx kuadrat tambah dy kuadrat. Atau panjang L itu adalah akar dx kuadrat tambah dy kuadrat. Rumus Pitagoras. Nah, sekarang kalau kita punya panjang ini adalah L, maka ini akan terbentuk lagi segitiga. Kalau kita keluarkan, ini adalah tinggi dz, ini tadi adalah panjang L, maka ini adalah jarak titik P ke P aksen. Kita simbolkan dengan L2 misalkan ya. Sehingga L2 itu adalah kuadrat ini tambah kuadrat ini. Itu L kuadrat tambah dz kuadrat. Yaitu tadi adalah akar dari dx kuadrat tambah dy kuadrat dikuadratkan ditambah dz kuadrat. Ini adalah L2 kuadrat. Oke. Jadi saya tuliskan lagi di sini ya. L2 kuadrat sama dengan akar dx kuadrat tambah dy kuadrat dikuadratkan ditambah dz kuadrat. Kemudian L2 saja adalah akar dari dx kuadrat tambah dy kuadrat dikuadratkan ditambah dz kuadrat. Maka akar dari akar kuadrat akarnya hilang, jadi L ini adalah dx kuadrat tambah dy kuadrat tambah dz kuadrat. Ini yang harus dipahami bahwa L2 ini adalah jarak dari titik P ke P aksen. Pasti bisa kita hitung dengan dx kuadrat, dy kuadrat tambah dz kuadrat. Jadi proses ini termasuk bagian kita belajar. Kalau dulu di D3 belum seperti ini, kita hanya catat saja, oh jarak antar titik. Ini kita hafal, jadi repot kita. Jadi mending kita turunkan dulu, berarti kita yakin bahwa jarak titik di dalam sebuah diagonal ruang pasti dx kuadrat tambah dy kuadrat tambah dz kuadrat. Jadi ini yang
Ini sudah diturunkan sini, dv adalah dx, dy, dz. Kemudian jarak P ke titik P aksen diagonal, maka akar dx kuadrat d kuadrat tambah dz kuadrat. Oke. Oke, jadi titik P bisa kita lihat, P ini tersembunyi ya. Tersembunyi di belakang sini. Oke, jadi ini penting ya. Jadi semua harus membaca ini, menyoretkan seperti ini sehingga gambar ini bisa kita pahami. Jadi ini yang kita maksud proses belajar yang harusnya saya yakin semua teman-teman di kelas ini telah mencoret seperti ini juga di kertas satu lembar, bagian dari kita belajar. Komponen vektor dan vektor satuan. Oke, jadi untuk menyatakan vektor dalam koordinat kartesian, marilah kita lihat sebuah vektor yang memanjang dari titik asal. Jadi seperti ini. Sebuah vektor R memanjang dari titik asal, yaitu titik 0,0,0. Kemudian tentu cara yang lebih mudah untuk menjelaskan vektor ini adalah dengan memberikan 3 komponen vektor, yaitu ada pada 3 sumbu koordinat, di mana vektor tersebut adalah jumlahan dari vektor-vektor tersebut. Ini penting ya, bahwa jika vektornya adalah R, maka vektor komponennya adalah R, X, dan Y. Vektor R itu adalah dibentuk oleh vektor komponen X, vektor komponen Y, vektor komponen Z. Ingat, ini adalah masing-masing vektor karena kita cetak tebal. Jadi, vektor R ini adalah jumlahan dari 3 buah vektor X, Y, dan Z. Oke, ini perlu kita gambarkan lagi biar pemahamannya sama. Ingat, vektor tadi, sebuah vektor bisa kita jumlahkan dengan cara jajaran genjang. Mana ini adalah vektor jumlahnya. Kalau adalah A, ini B, ini adalah A tambah B. Oke. Nah, kemudian sebuah vektor R yang keluar dari tidak rancu dengan sumbu Z negatif, ini adalah sebuah vektor di mana dia itu memanjang dari titik asal mana selalu untuk membedakan vektor, di mana vektor ini terbentuk dari sebuah vektor X. Ini adalah vektor X, kemudian vektor Y, adalah vektor Y, dan vektor Z. Jadi kalau 3 vektor ini dijumlahkan, hasilnya adalah vektor R. Coba kita buktikan. X, vektor X tambah vektor Y. Berarti ada vektor ini
Kemudian dengan cara jajaran genjang, kita dapatkan vektor X tambah Y. Ya. Nah, kemudian kita punya X tambah Y, kemudian punya X tambah, semua kita punya vektor Z. Maka jumlahnya adalah, cara jajaran genjang, ini adalah vektor R. Oke, bisa dipahami bahwa vektor R itu adalah jumlahan dari vektor X tambah vektor Y tambah vektor Z. Mencabut ini. Kok jadi mati dah? Oke, jadi ini yang dimaksud bahwa vektor R ini adalah jumlahan vektor X, vektor Y, tambah vektor Z dengan cara jajaran genjang yang kita jelaskan pada bab 1.1. Oke, jadi sebuah vektor R terbentuk oleh komponen vektor X, Y, dan Z. Jadi ini sama-sama vektor. Vektor R ini adalah jumlahan dari vektor X, vektor Y, dan vektor Z. Dan selanjutnya ini kita sebut ya komponen dari vektor R. Oke, jadi dengan kata lain bahwa komponen vektor, jadi vektor komponen mempunyai magnitudo yang tergantung pada vektor R, magnitudo dan arahnya ya, yaitu mempunyai arah yang diketahui dan konstan. Jadi bahwa vektor R ini, vektor komponennya adalah vektor X, Y, dan vektor Z. Nah, maka kita butuhkan juga vektor satuan yang didefinisikan oleh arah dari sumbu koordinat. Ya, arah pertambahan nilai koordinat. Ya, jadi kita gunakan simbol A untuk vektor satuan. Ingat, karena vektor dia harus tercetak tebal. Dan masing-masingnya adalah AX, AY, dan AZ. Oke, jadi ini penting dipahami bahwa yang namanya vektor satuan adalah ya satu satuan, kayak kita mempunyai penggaris, nanti akan kita lihatkan besarnya vektor satuan. Maka kalau kita punya vektor ini, maka vektor satuannya adalah yang nilainya 1 adalah AX, AY, AZ. Artinya ini adalah vektor satuan pada arah sumbu X, ini vektor satuan pada arah sumbu Y, ini adalah vektor satuan pada arah sumbu Z. Ya, bayangkan saja kita punya sebuah penggaris ya. Ya, ini adalah, katakan ini satuannya adalah sentimeter misalnya. Ini ada sentimeter, 2 cm, ya, jadi sama saja. Jadi kita punya besaran ini yang nilainya satu satuan yang kita sebut ya juga vektor satuan. Jadi misalkan nanti contohnya dua
AX arah X, berarti dia 2 satuan AX pada arah sumbu X. Oke, jadi ini juga digambarkan vektor satuannya di sumbu ini adalah AX, AY, AZ. Ingat, ini sama-sama vektor. Jadi sebuah vektor X, nah bisa jadi besarnya mungkin 2 AX, 3 AX, dan seterusnya. Oke, nah dari pemahaman kita mengenai penjumlahan vektor, kita akan jumpai hal menarik seperti ini, bahwa kita punya sebuah vektor RP ya, RP yang tadi, titiknya adalah titik P, vektornya adalah vektor RP. Kemudian vektor RQ adalah yang tadi, 2 satuan arah X, 2 satuan arah Y negatif, 1 satuan arah Z positif. Nah, dengan cara jajaran penjumlahan vektor, kita tahu bahwa, ini kita hapus. Ini ada sebuah vektor tadi 2 satuan, 3 satuan. Maaf ini oke. Titik P, 1, 2, 3. Ini adalah titik P, kemudian kita punya vektor RP. Kemudian kita punya titik Q, 2 satuan juga arah sini, 1 satuan arah Z. Ini adalah vektor RQ, karena ini adalah titik Q, titik P. Nah, vektor RPQ adalah vektor yang menghubungkan antara titik P dan titik Q. Ini adalah R, kalau ini kita samakan, jadi kasih huruf besar, R, P, Q. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu hubungan antara RPQ. Ingat, penjumlah vektor tadi kita punya vektor A, punya vektor B, maka dengan cara jalan genjang yang kedua, vektor B ini harus kita pindahkan ke titik ini dengan mempertahankan besar dan arahnya. Maka ini adalah A tambah B. Ya kan? Nah, hubungannya apa? Bahwa RPQ itu adalah RP tambah R. Maka maaf. Jadi hubungannya ini adalah bahwa
RQ adalah RP tambah RPQ. Ingat, ini tambah ini hasilnya. Sehingga RQ adalah, sehingga apa? RPQ, kalau yang diketahui hanya RP dan RQ, maka RPQ bisa kita hitung, yaitu RQ kurang vektor R, Q dikurang vektor RP. Jadi ini. Jadi ini tidak perlu kita hafal. Kadang ada yang terbalik, RPQ, RP kurang LQ, tetapi kalau kita tahu konsepnya pasti kita tahu, oh berarti RPQ adalah RQ kurang RP. Jadi ini tidak perlu dihafal. Jadi setiap rumus yang kita dijelaskan di sini harusnya bisa kita pahami. Oke, dengan mempunyai titik P adalah 1, 2, 3. Jadi ada beberapa cara yang kita gunakan kalau kita ketahui titik P 1, 2, 3, maka vektor RP bisa kita tulis dengan komponennya adalah AX tambah 2AY tambah 3AZ. RP adalah AX tambah 2AY tambah 3AZ. Maaf, yang vektor adalah A-nya ya. Jadi seperti itu. Nah, dengan mempunyai nilai P adalah 1, 2, 3, Q adalah, maka kita tuliskan masing-masingnya dalam bentuk vektor. Ini adalah vektor RQ adalah 2AX kurang 2AY tambah AZ. Nah, sehingga RPQ ya tinggal kita kurangkan yang bersesuaian. Berarti 2 kurang 1, min 2 kurang 2, 1 kurang 3. Jadi RPQ adalah 2 kurang 1 AX tambah min 2 kurang 2 AY tambah 1 kurang 3 AZ. Maka ini adalah AX kurang 4 AY kurang 2 AZ. Oke. Ini sekarang adalah vektor R, P, RQ, dan RPQ ditunjukkan pada gambar 13C. Oke, jadi vektor ini adalah vektor RPQ. Dan ingat, kalau kita gambarkan, coba hasil ini tidak memanjang dari titik asal, sebagaimana vektor R. Nah, sebagaimana kita jelaskan di awal. Tetapi kita sudah pelajari juga bahwa vektor yang mempunyai nilai
dan arah yang sama itu adalah vektor yang sama. Sehingga bisa kita tunjukkan bahwa vektor RPQ ini adalah sama dengan vektor AX tadi, sejauh AX seperti ini. AX kemudian min 4. 1, 2, 3, 4 AY kemudian min 2 AZ. Min 2 AZ. Maka ini adalah titik PQ. Titik yang baru. Kemudian dia akan ini vektornya memanjang dari titik asal. Sehingga ini sama ini. RPQ, ini juga RPQ. Ingat, kalau ini digeser sini, dia adalah vektor yang sama. Jadi ingat bahwa vektor dengan arah dan besar yang sama itu adalah vektor yang sama. Jadi sebenarnya titik kalau ini dipindahkan sini, ini akan menghasilkan vektor yang sama. Oke, kemudian jika kita mendiskusikan mengenai gaya, vektor gaya, oke, tadi kita sudah menggambarkan sebuah vektor R adalah jumlah dari vektor X tambah vektor Y tambah vektor, mana ini adalah vektor komponen dari R. Nah, sekarang kalau kita punya vektor F, maka kalau ini tadi sudah kita gambarkan, misalkan untuk sebuah vektor sembarang, maka tadi ini akan ada misalkan 2AX tambah 2AY tambah 3AZ misalkan. Dimana ini tadi adalah vektor satuan dan ini adalah komponen skalar dari R. Maka untuk sebuah vektor F bisa kita tuliskan sebagai F X AX tambah F Y AY tambah FZ AZ. Ingat, karena dia skalar, kita kasih garis. Jadi sama dengan ini vektor F, komponen vektornya adalah Fx, Fy, Fz. Terus miring, yang kita sebut dia komponen skalar atau kita sebut komponen saja. Yang menyatakan magnitudo dari sebuah komponen vektor. Sehingga F kita tulis Fax, Fy tambah Fz Az. Oke. Kemudian kalau kita punya vektor B dengan cara yang sama, maka vektor B adalah tulis Bx Ax tambah By Ay tambah Bz Az. Oke. Nah, kemudian tadi sudah kita tahu bahwa sebuah vektor R ini tadi adalah jumlahan dari vektor X, Y, dan Z. Yaitu maka besar R ini adalah besar vektor R atau panjang vektor R tadi sudah kita tunjukkan bahwa ingat tadi kubus titik P titik P aksen, mana panjang jarak titik ini adalah akar dari dx kuadrat tambah d kuadrat tambah dz kuadrat. Nah, sehingga sama bahwa sebuah vektor R mempunyai komponen vektor X, Y, dan
Z, sehingga panjangnya adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ya, sehingga besar vektor B adalah tentu akar dari ini yang kita hitung adalah kan panjangnya saja, nilai skalarnya yang kita masukkan ya, ingat. Ini nilai skalar dari X, nilai skalar dari Y, nilai skalar dari Z. Yaitu di sini adalah X kuadrat tambah PY kuadrat tambah PZ kuadrat. Jadi ingat nanti kita akan temui panjang vektor, besar vektor ya. Jadi panjang vektor, besar vektor, jarak titik dalam kena ruang sama ini ya. Pasti nilainya adalah skalar. Oke, jadi ini adalah besar. Ini sebenarnya yang kita cari adalah jarak titik yang menghubungkan antara ya panjang vektor ya. Px, by, bz yang tadinya adalah yang kita turunkan dari sebuah kubus tadi. Px kuadrat, dy kuadrat, dz kuadrat. Dimana dx-nya adalah panjang ini. Ini juga sama, px itu adalah panjang nilai vektor f pada arah x. Nah, kemudian kalau kita punya vektor B, tadi kita juga harus punya vektor satuannya. Nah, oke, jadi vektor satuan dari pada arah R itu adalah vektornya dibagi panjang vektornya. Jadi kalau vektor R ini, vektor satuannya adalah AR, yaitu vektor R dibagi panjang vektor R, yaitu R dibagi akar panjang vektor ini ya, X panjang dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Sehingga sebuah vektor panjang vektor B, vektor satuan AB, ingat ya, vektor harus dikasih tanda garis, yaitu vektor B dibagi panjang dari vektor B itu sendiri, yaitu vektor B dibagi akar dari Px kuadrat tambah By kuadrat tambah Pz kuadrat. Jadi selanjutnya kita kalau sudah terbiasa menuliskan ini, kita kan ya tidak perlu menghafal, sehingga kita sudah buktikan ya tidak masalah kalau ujian medan elektromagnetik close book, karena kita sudah terbiasa menurunkan seperti ini. Dan ini yang diharapkan oleh penulis, kita belajar sambil mengikuti langkahnya seperti ini. Contoh, sebuah vektor G, sebuah vektor memanjang dari titik asal ke titik G, 2, min 2, min 1. Jadi biasakan menggambarkan soal pada sumbu koordinat bahwa sebuah vektor G memanjang dari titik asal ke titik G 2 min 2 1. Jadi kita punya sumbu koordinat X, Y, Z, di mana titik G adalah dua satuan pada arah X, kemudian dua satuan pada arah Y. Oh, maaf sini ya.
Satu satuan pada arah Y negatif, kemudian satu satuan pada arah Z negatif. Ini adalah vektor G. Oke, sehingga ini adalah gambarnya. Kalau kita tuliskan adalah, maaf, ini adalah, kita ulangi ya, bahwa vektor G memanjang dari titik asal ke titik 2, min 2, min 1. Oke, ini adalah vektor I. Kalau kita tuliskan, yaitu 2AX pada arah X kurang 2AY kurang AZ. Nah, sehingga vektor satuannya adalah vektor satuan AG adalah vektor G dibagi besar vektor G, yaitu 2AX kurang 2AY kurang AZ dibagi besar vektornya adalah 2 kuadrat. Ini langsung saya tulis tambah karena negatif dikuadratkan juga positif, tambah 1 kuadrat. Jadi kita dapatkan 4489 ya, berarti 2AX kurang 2AY kurang AZ per akar 9 adalah 3. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah ini, 2/3AX kurang 2/3AY kurang 1/3 AZ. Ini adalah 0,67 kurang 0,67 kurang 0,03. Ini adalah vektor satuan dari vektor G. Ingat, vektor satuan itu adalah ya, sesuai dengan namanya vektor yang besarnya 1. Jadi ini kalau kita hitung ini, besarnya tentu adalah akar dari vektor satuan AG yang tadi adalah 0,667 AX kurang 0,667 AY kurang 0,33 AZ. Nih, maka besarnya adalah akar dari 0,66 kuadrat tambah 0,66 kuadrat tambah 0,33 kuadrat. Nah, ini akan didapatkan nanti nilainya 1. Ini kenapa kita sebut ya vektor satuan, karena vektor itu besarnya adalah 1. Sehingga oke, jadi ini vektor yang digunakan untuk sebagai vektor satuan. Kita lebih suka menuliskan A. Oke, jadi bagian dari belajar ini yang kita sebut kemarin drill problem. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu Esi. Yap, iya ya. Ya. Abaannya sih?
Oh iyalah, biar awak kecen ke apa balik. Khusus listrik nak dah lupa mungkin adik-adik tu ni sih. Itu yang sulit dari mana yang maksudnya sih kau? Yang di WA apa? Oh yang di WA. Ya. Ya, ya, ya. Belajar agamanya belum ya sih. Kemungkinan biar cek balik inya yang sedang belajar agama, itu yang ikut responsi. Kadang kan D4 ko sebenarnya je paling valid lah basarankan pada itu bahwa mata kuliah agama aku dibagi per sama banyak. Masalahnya awalnya pada itu nih sih. Dosen agama aku kan berampe. Ternyata pembagiannya di semester genap dan semester ganjil tidak sama gitu kan. Sementara awak elektro dek Pak Rinaldi dulu lah babuan itu ada yang digenap, ada yang diganjil. Tapi biar lo cek boleh pastinya ke panitia dulu. Ya kemungkinan itu. Ya. Sama nih sih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, jadi dari drill problem ini sudah tahu bahwa kita punya titik M, titik N, titik P. Nah, tentukan vektor R, MN. Kemudian RMN tambah RMP besar vektor R, M, vektor satuan dari AMP, kemudian hitunglah 2RP kurang 3RN. Ini adalah jawabannya. Jadi ini harus dikerjakan sendiri. Saran saya gambarkan dulu biar jelas masing-masing titik ini. Oke, jadi tugas kita ini D11 mengerjakan sendiri. Jadi gambarkan dulu masing-masing titik, baru jelas apa yang mau dihitung. Misalkan titik M, gambarkan dulu. Oke, M adalah min 1, 2, 1. Min 1, arahnya sini. Kemudian 2 satuan pada arah X. Kemudian 1 satuan arah titik M. Kemudian vektor ini adalah vektor R, M. Kemudian titik P, titik N begitu juga. 3 min 3, 0. Yaitu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian 0. Z-nya adalah 0. Berarti ini adalah vektor R, N. Adalah Rn. Begitu juga dengan vektor RP, min 2, min 3, min 4. Min 2, 1, 2, min 3, 1, 2, 3. Kemudian min 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ini adalah vektor RP. Oke, jadi baru sekarang jelas mau yang dijumlahkan biar nggak keliru nanti. Berarti RMN adalah ini dari titik M ke titik N. Oke, ini yang mau dihitung RMN. Berarti jelas Rn kurang, kalau tulis seperti RMN adalah, jadi sudah kita tahu vektor Rn kurang Rm dari RPQ tadi ya, bahwa vektor ini aslinya adalah, ya kalau bingung, kalau ragu tuliskan aja RMN itu adalah
Lmn tambah Rm sama dengan Rn. Otomatis Lmn adalah, kalau ragu ya teruskan lagi, Ln kurang Rn.